Kalau kalian lagi cari sebuah monitor gaming buat dipakai main game, mungkin kalian akan suka dengan yang satu ini. Tahun lalu gue sempat bahas juga di channel Semedia dan kali ini kembali lagi dengan seri refresh terbarunya dengan spesifikasi yang lebih baik lagi. So ini dia, di belakang gue ini sudah ada BenQ Mobius EX2710S. Buat kalian yang lagi incer monitor gaming, ya mending kita bumper dulu. Selamat datang di channel Nyanteh dengan gua Aldi, dan buat kalian yang suka dengan konten teknologi dengan bahasan yang nyantai, kalian bisa jadi subscribe channel ini karena kita sering bahas tentang laptop, gadget, PC, ataupun seputar hal lainnya. So, pastiin juga nih kalau kalian udah subscribe, aktifin juga notifikasinya ke all, dan join juga nih Discord kita buat ngobrolin seputar teknologi yang lebih dalam. Oke, di belakang gue ini sudah ada monitor BenQ Mobius EX2710S yang sudah gue setup proper banget bareng gear-gear gue lainnya yang udah ready banget buat dipakai main game sama juga streaming. Mungkin kalau kalian ingin gue bahas juga tentang setup streaming yang komplit tapi simple, bisa aja nih komen di bawah, dan gue juga minta dong kalian untuk share gimana tentang monitor idaman kalian, atau enggak monitor yang kalian pakai saat ini itu apa, coba jelasin di kolom komentar, oke? Buat gue yang udah pernah cobain monitor BenQ Mobius EX2710 tahun lalu, itu adalah salah satu monitor yang udah sangat proper untuk digunakan saat bermain game. Dan kali ini upgrade kembali di seri EX2710S-nya, yang mana ada S-nya sekarang ya, dengan refresh rate yang lebih tinggi lagi, yaitu naik menjadi 165 Hz, yang mana sangat baik untuk menyesuaikan performa game kalian yang memang sudah bisa lebih kencang lagi. Tapi sebelum itu, mungkin buat kalian juga yang belum tahu, BenQ lini Mobius ini beda juga nih dengan monitor BenQ Zowie. Mobius ini lebih ditekankan ke casual gaming, bukan e-sport gaming. Jadi feel-nya itu walaupun nggak dapat refresh rate di 240 Hz, tapi warna dan imersivitas saat menggunakan monitor ini tuh bakalan jauh lebih enak. Hal pertama yang bikin gue suka dari monitor ini, atau enggak monitor-monitornya BenQ, itu adalah mereka nggak cuma ngedepanin spek utamanya aja, tapi hal-hal tambahan pada monitornya pun tetap dipikirkan. Kayak gue suka nih dengan build quality-nya, gak oglek-oglek, sturdy. Desainnya modern gaming banget, tapi nggak alay. Paling agak sedikit ketahan aja dari list warna oranye pada kakinya ini bakalan tabrakan sama setup minimalis hitam putih, atau enggak setup RGB lainnya. Untungnya sih masih garis. Dan memang desain gamingnya ini lebih menonjol di stand-nya ketimbang di monitornya. Dari bentuk kakinya kayak sepatu hak cewek dengan leher monitor yang tebal dan ada lubang untuk kabel manajemennya. Desain ergonomi masih disematkan pada Mobius EX2710S ini. Kita bisa slide ke atas bawah, tengok atas bawah, dan juga tengok kanan kiri. Jadi bisa nyesuaiin dengan posisi monitor kita sama eye level kita, sehingga kita bisa lebih nyaman saat bermain game. Sisi monitornya simpel aja di bagian depan, bezel tipis dan agak sedikit tebal di dagunya. Dengan bagian belakang berbentuk X, ada logo Mobius di sisi atasnya, dan bisa juga dipasangkan ke mounting lainnya dengan VESA mount di 10x10 cm. Berbahan ABS padat juga, jadi terasa kokoh di bagian budinya. Untuk kontrol monitor juga simple, utamanya terdapat dial di sisi belakang kanan, namun ada dua tombol shortcut juga untuk power dan skenario mapping. Skenario mapping ini berguna untuk kalian jika ingin menggunakan banyak input sekaligus dengan settingan yang berbeda-beda. Misalkan kalian mau main konsol ataupun PC tapi malas cabut pasang kabelnya, ya tinggal pencet tombol ini lagi. Sedangkan di sisi depan terdapat tombol HDRI untuk mengaktifkan profil HDRI pada monitor ini yang nanti gue bakal lebih jelasin lagi. Untuk meningkatkan pengalaman gaming juga ada fitur Light Tuner yang punya 20 step pengaturan warna. Jadi kalian bisa pilih warna sesuai game yang kalian mainkan. Dan si Light Tuner ini berfungsi untuk mengatur tingkat area cahaya biar bisa lebih pop out lagi, jadi kelihatan lebih jelas. Dan ngomongin soal input, monitor ini memiliki 3 port input pada sisi belakangnya, 2 HDMI 2.0 dan juga 1 DisplayPort 1.2. Terdapat juga audio out dan juga DC port dengan penutup shield agar terlihat lebih rapi. Sisi panel monitor ini menggunakan panel IPS anti-glare di resolusi Full HD, berukuran 27 inci dengan refresh rate di 165 Hz, response time-nya di 1 millisecond. Akurasi warna di 99% sRGB, di brightness-nya di 400 nits. Tentang HDR monitor ini sudah capable, tapi semenjak brightness maksimumnya itu cuma di 400 nits atau tipikal monitor HDR di kelasnya, kualitas HDR ini hanya cukup untuk mendongkrak dynamic range untuk di area terang sama gelap aja. Gak ngasih gambar sewah kayak monitor yang mahal. Tapi bukan berarti jelek, kalau kita bandingin side by side sendiri perbedaannya cukup noticeable ya. Enak buat dipakai nonton atau gaming yang ada HDR-nya. Dan untuk HDR-nya sendiri, BenQ juga punya fitur HDRI, yaitu profil khusus yang sudah didesain untuk memaksimalkan penggunaannya. Kayak profil HDRI Cinema
akan memberikan kontras warna yang lebih vivid lagi. Jadi lebih colorful, sedangkan untuk HDR game akan meningkatkan kontras untuk di daerah yang gelap akan lebih jelas lagi di gambarnya. Ya karena sebenarnya ini adalah fitur lama juga yang udah ada, bukan fitur baru. Sama seperti audionya. Buat gua dengan BenQ memasangkan audio dari Trevolo, which is 2x2,5 watt speaker pada sisi belakangnya ini adalah salah satu fitur tambahan yang bagus untuk di bagian suara monitor. Karena cukup membantu kita nih kalau kita mainnya itu nggak suka pakai headset. Yang biasa monitor itu jarang ada speaker atau nggak speaker seadanya, di BenQ ini memberikan feel kita seperti pakai sebuah TV bukan monitor biasa. You're screaming out with the best of intentions. I don't get it. Why do you always gotta ask me to stay? Why you always gotta go? Playing house, this ain't a home with your soul on the road. Say, why you always gotta go? Playing house, this ain't a home with your soul on the road. See, I've been lost in my thoughts, and my thoughts ain't too scared to usher off. Sorry, Mom, I just thought you were my world. Pengaturan monitor atau on-screen display tergolong simple. Selain hanya menggunakan dial untuk pengaturannya, menu drop-down-nya juga nggak bikin kita pusing. Ada indikator monitornya dan juga beberapa pengaturan seperti pengaturan untuk input profile tadi. Dan di monitor ini juga udah ada eye care, fitur teknologi untuk mengamankan mata kita melihat monitor ini dalam waktu yang lama. Di eye care ini sudah ada flicker free dan juga ada opsi low blue light dan brightness intelligent plus. Dan yang kita tahu juga untuk BI plus ini bisa menyesuaikan intensitas ruangan kita dengan brightness pada layarnya. Jadi nggak akan timpang sebelah yang nantinya itu bikin mata cepat lelah. Fitur ini pun juga aktif dari sensor yang terdapat pada bawah monitornya. So, buat pengalaman gue saat pakai monitor ini kurang lebih akan lebih sama dengan generasi sebelumnya. Kualitas panelnya itu udah cukup bagus. Nggak ada minus yang noticeable, nggak ada juga white bleed atau warna shifting juga. Ya, kelihatan jelas lah kalau monitor ini berkualitas. Cuma paling masalahnya itu di bagian harganya. Monitor ini dibanderol cukup tinggi dari beberapa monitor sekelas yang beredar di pasaran. Bahkan kalau di-compare juga dengan generasi sebelumnya itu cukup jauh ya. Yang sebelumnya itu cuma di sekitaran 5,9 jutaan, yang ini ada di 6.565.000 untuk naikin refresh rate-nya aja jadi 165 Hz. Tapi ini gue juga udah konfirmasi harganya itu kenapa bisa tinggi. Pertama, untuk harga panel monitor ini saat sekarang ini tuh ikutan naik juga. Jadi ya kedampak sama harga monitornya. Ya daripada tiba-tiba BenQ nurunin kualitas monitor, gue rasa untuk harga monitor yang saat ini masih cukup make sense lah. Apalagi dengan fitur-fitur tambahannya menurut gue itu cukup membantu juga. Buat gue monitor ini ya Full HD di kelas premium lah ya. Kalian bisa dapat banyak hal untuk keperluan entertainment kalian. Nonton jelas layar 27 inci dan juga ada SDR-nya. Buat main game sekarang bisa di 165 Hz, jadi game PC aman untuk game AAA ataupun di game e-sport juga. Kalau colok konsol ya juga bisa. Kita bisa atur settingannya dari skenario mapping, jadi bisa nyesuaiin dengan sesuai yang kita suka. Speaker ya aman banget lah kualitasnya. Nggak cuma tambahan gimmick doang, jadi ya paket komplit lah. Dan untuk penggunaan konsol juga enak, ukuran layar cukup pas buat style mejaan, bukan kayak TV, gambarnya puas juga, dan simple gitu. Gue nggak perlu copot pasang lagi sama HDMI-nya, karena gue bisa colok sekaligus sama laptop gue. Jadi tinggal ganti source inputnya aja saat gue mau pakai. Tapi ya sedikit notes aja sih, jangan set monitornya kejauhan sama kita, soalnya agak PR juga nih buat ganti source-nya. Masih raih ke belakang monitornya kan. Oke, mungkin itu aja review gue dari monitor ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau kalian mau ngasih kritik ataupun saran yang ada pada video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Nyantai. Jangan lupa juga untuk aktifin notifikasinya ke all untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Dan like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat Discord kitnya. Buat join Discord kita yang linknya di deskripsi biar bisa ngobrol bareng kita juga. Dan yaudah, sampai jumpa dengan gue Ali. Sampai jumpa lagi di channel Nyantai selanjutnya. Bye-bye.